majelis zikir dan majelis ilmu. Ini majelis yang paling baik menurut Nabi. Sehingga Rasulullah menjelaskan, sekali dimiliki di majelis ilmu itu akan menghapus 1000 majelis di luar majelis ilmu pengetahuan. Dan majelis ilmu dan majelis zikir inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Raudhatun min riyadil jinan itu. Ia kepada kebun-kebun surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir Rasulullah. Ia Rasulullah balik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Namun pada kebetulan liwat di kebun surga Rasulullah, farta'u, hadir pada belah itu berarti. Sahabat-sahabat lunas Rasulullah, ya Rasulullah, sampai kebun surga sendiri Rasulullah. Nabi ya Rasulullah, taman-taman surga, kebun-kebun surga itu adalah halaqatus zikri wal ilmi, di mana tempat berkumpulnya manusia yang sedang menjalankan ilmu pengetahuan, di mana tempat berkumpulnya manusia berzikir kepada Allah. Itulah yang disebut dengan riyadul jannah. Itulah kebun-kebun surga itu. Maka singgahlah di situ Rasulullah. Jadi halaqatus zikri wal ilmi, majelis-majelis zikir dan majelis ilmu, itulah yang disebut dengan Raudhatun Jannah, kebun-kebun dari surga Allah. Itu majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan mumpung masih dikejar ilmu, masih dikejar sehat, masih dikejar kesempatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kendek baik saya waktu kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha hidup di dunia sini hanya sementara saja. Sekedar berpulang sebentar di dunia, kemudian kita lanjutkan perjalanan menuju ke akhirat. Itu berpulang sebentar di dunia sini. Rasulullah menjelaskan, dunia kasirun zahir. Dunia sini ibarat lengkai boleh kita singgah sebentar untuk beristirahat, kemudian kita lanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang duduk lapang hidup di dunia. Mulai berangkat dari alam lahir, alam jamal, pindahan sini ada alam mulki, alam malaikat, alam ruh. Oleh alam ruh kepindahan sini ada alam arham, alam rahim. Dari alam rahim Malik bergerakan hijrah kepada alam dunia sekarang. Dari alam dunia pada satu saat kita akan pindah pada satu tempat yang namanya alam barzakh. Dari alam barzakh pindah berjalan lagi menuju hari mahsyar. Dari hari mahsyar baru kita tentukan apakah surga atau neraka. Namun dalam mahsyar, pada hakikatnya dia dulu dalam perjalanan ketika berkelapa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, manfaatkanlah waktu singgah di dunia untuk mencari bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluar hidup di dunia sini. Jatah pada kedua kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa 100 tahun, 60 tahun, ada setahun, ada setahun, ada setengah tahun, ada sedang berbalik, ada sedang lahir. Kembali lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih yang hidup selama mudah kendek baik saya hidup sendiri gunakan untuk mencari bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya mati kali pemanfaatan waktu di dunia sini, sehingga dalam dunia sini lagi Allah apa nikmat dunia sejarah kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita Muslimin mumpung masih hidup, masih sehat, kekicat kesempatan, mudah jangan disia-siakan. Sehingga dia waktu mutadal berbahasa sakaratul maut, waktu kembali hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbahasa kesakit manusia sekarang maut sembuh. Bila sakit manusia
belum ngaku sekali ketika hidup belum sakit betul. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kesakit salah sekaratul maut semua dan bina para bebek serta kulit hidup simpani bahasa Rasulullah bahasa sakitnya sekaratul maut dan bina para sakit manusia ketika hidup belum ngaku sekali menurut sakit salah sekaratul maut waktu secabut nyawa secabut model dan itu yang macam arah secabut dan sebagainya. Ya si anak tercabut tembok, ya lebih sakit nyawa tembok sini. Coba deh perhatian, terutama jemaah laki. Lamun tembok semet, mana-mana ada dua, insya Allah sesungguhnya tentang semet bukan tembok, kenapa lari nyawa tembok? Semen sendiri orang tembok karena keluar ke insya Allah bergerak naik tentang sesakit apalagi nyawa dan berambil. Maka mudah-mudahan kita bisa melihat ada saat ini lain sakit sekarang memang sakit tapi mudah-mudahan sakit itu kalah dengan nikmat ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kalah sih nikmat itu kalah nikmat. Belum ngaku sekali tidak ada hidup terus sakit sekali berubah Rasulullah. Arab manusia sekarang berubah Nabi Rasulullah. Namun dengan sesolah racun dari dunia, ini sambil sakit pada Rasulullah. Berbeda sakit Rasulullah dan bina pada manusia sambil bulu dan tepung oleh Rasulullah. Menurut saya jawabnya apa? Dari dua. Bulu sambil dan yang tepung satu membuat bulu di dalam kita lolos namun itu manusia sholat dan mati malah dengan membuat bulu di tepung sudah pecah sudah arah yang paling hebat lagi lalu sekarang manusia malah bisa dengan membuat bulu di tepung arah manusia malah semua nasi sakit keluar sekarang bahasa ulama sufi manusia yang baik manusia sholat, manusia sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dengan bertemu lagi, bahkan lebih nikmat sekarang maut dibandingkan dengan malam pertama itu. Ketemu dengan sekarang maut dengan sholat. Nikmatan dengan sekarang nyawa kebanding si manusia yang peluru saya buat malam pertama pengadilan lebih tepat manusia saat kejadian tempat nyawa bagi orang yang baik dengan sholat. Bahkan Rasulullah Sufi, wajib sekelompok manusia tempat nyawa dan manusia sholat yang kesini mandi ini. Si teman sekarang kenal, wah ya itu mudah-mudahan desa dulu. Lalu insya Allah, lalu dengan ngaji dan sebagainya ini salah satu cara kita untuk meringankan kita waktu sekarang bermau raju ngaji, raju supaya enggak gawe kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bisa mudah nyawa ini keluar dari tubuh ini manusia sholat. Dalam riwayat dijelaskan begini arah soto panjang Allah Subhanahu Wa Taala waktu saat sekarang mau datang malaikat buka nakir malaikat pencabut nyawa ini malah mau datang baru membuat nyawa yang membuat nyawa dengan diri aku diisi wahai malaikat maut aku tidak izinkan kau mencabut nyawaku lewat bunuh ini karena mulutku ini tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulutku ini terpakai Al-Quran. Tidak ada jalan. La sabilaka, tidak ada jalan mencabut nyawa dari sini. Pindah pada Tuhan. Coba akan menentang berbuat. Apa yang menentang menjawab? Ya malaikat maut. La sabilaka, tidak ada jalan untuk mencabut nyawa dari mata ini. Karena mata ini selalu menggunakan untuk melihat Al-Quran, melihat
melihat ulama melihat yang benar-benar. Coba lakukan kentok lakukan cabut semana kemau kentok siapa berhujah kentok siapa ni? Wahai malakul maut, la sabilaka, tidak ada jalan di sini. Karena mereka ini selalu mendengar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tidak ada jalan. Coba lakukan ini, ya malakul maut, tidak ada jalan di sini. Karena tangan ini selalu digunakan untuk diikut sedekah. Iya, itu kan baik sedekah di sini tidak jalan. Tapi dengan cabut dulu. Coba kau sedang naik, aku naik menjawab, ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada jalan di sini. Karena kaki ini digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ia bukan nampak lagi masjid sebanyak berjamaah. Ia sekali nampak setiap pengajian. Ia bukan nampak. Tidak ada jalan di sini. Jalannya malakul maut itulah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu ya Allah ya Tuhan, aku kalah hujah dengan hamba-Mu. Dia jawab ya Allah, mungkin akan cabut. Coba kecabut jalan bimbing dia kandung zikir kepada ya Allah. Coba akan menentang isi dari Al-Quran. Coba akan kentok dengan pengajian dan sebagainya. Coba akan email diikut sedekah, mereka sedekah kakinya dia gunakan untuk berjalan menghadiri jamaah menghadiri pengajian. Apa banyak Allah Subhanahu wa taala wahai malaikat berkata, "Uktub ismi." Coba tulis salah kaku dalam email dari Allah. Mubri itu wajah ke seluruh balik Allah. Insya Allah dia akan keluar dengan sukarela. Berdulah malakul maut bertulis asma Allah di tapak tangannya, kalimat Allah. Dalam datang sekarang maut dalam kita menyelamatkan, bukan mencabut, tapi dia keluar sendiri. Langsung menyelamatkan di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menurut bagus sekali mau. Ini lagu timas sekali mau sakit juga. Juga Allah juga mengatakan, aku tidak mau melihat hamba-Ku kembali menghadap kepadaku dalam keadaan masih kotor dari dosa-dosanya. Maka waktu sekarang mau aku sakitkan dia untuk menghapus dosa-dosanya. Ini yang bola-bola ini dengan kelihatannya sakit pun kadang-kadang itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mulai malah pada dengan sekarang dengan pacu sekarang berubah gue yang dia baik dan bahasa sendiri ini kalau ngaji ini supaya berjamaah tetap ngaji tetap memakan menjadi kejadian sekarang mau bukan begitu. Allah akan membersihkan dosanya. Lu dengan perampok paling dia cara sakit-sakit terus langsung mati. Belum tentu dengan sakit sekarang berbawa sebenarnya. Allah kasih saya. Aku tidak mau melihat hamba-Ku kembali kepadaku dalam keadaan masih kotor dari dosa-dosanya. Aku akan hapus semua dosanya sebelum dia menghadap kepadaku mereka Allah. Dan dia kembali Allah Ta'ala. Innamal maut kalau hayat tadi yang buakum ayyukum ahsanu amala. Hidup sendiri ujian, mati itu juga ujian. Sakitnya sekarang terbawa, masih sebelum sekali jatah hidup, mungkin sakit sekali kalau itu dengan takutan dosa Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah mengatakan, "Man umma yaumin kifaratu sanah Rasulullah." Saya ketika klik panas sendiri melalui sejenuh lah. Lu jadi panas dosa setahun, ampunan dosa setahun, lalu klik panas, mana sejenuh saya bersyukur dah. Namun klik panas, alhamdulillah, rabbil alamin, ya Allah, syukur panas, boleh benar-benar, benar-benar. Ya syukur, ya syukur.
Alhamdulillah fi kulli halin. Hendaklah kamu baca alhamdulillah di setiap keadaan. Dalam keadaan menerima nikmat atau dalam keadaan menerima musibah, maka hendaklah kamu selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Bakti, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Buat jaga. Rasulullah mengatakan manusia paling dulu dalam surga orang yang selalu bertakbir kepada Allah, selalu mengatakan alhamdulillah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Dengan tetap alhamdulillah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Besar kita dari dalam 5 tahun dengan haji dalam 2. Andina keluarga kadang jadi berharap tentang keluarga meninggal dunia dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kita dengan lutut maka aku meninggal dunia nama anu yang mati, maka kita harus katakan alhamdulillahirabbil alamin. Boleh ke mana? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali dulu bahasa di pertama alhamdulillahirabbil alamin. Mencobaan kata mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan hadis yang tadi la yusmi'u zalik. Lagu renta sabaca alhamdulillah sabaru. Kemudian nenek berdengar dengan sebarang. Nenek berdengar la yusmi'u zalik. Jangan kau perdengarkan orang itu kita baca alhamdulillah. Boleh doakan. Nah, Bapak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh berdoakan dan terdengar dengan sebarang semua. Sudah. Maka alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini langsung la maka pakai inna lillahi wa inna alhamdulillahirabbil alamin. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Lalu ini dengan alhamdulillah mengerti, maka kita la yusmi'u zalik. Jangan kau perdengarkan tentang alhamdulillah inna lillahi lalu diperdengarkan. Nanti tangannya adalah musibah karena sama ada golongan manusia yang selalu bertakbir di kulli halin. Rasulullah setiap keadaan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar? Anda melewat praktikan ini sebenarnya dengan apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia dengan alhamdulillah yang berkode ini. Apa disyukuri? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita syukuri, kita syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup si Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat nama kakek tinggal dunia, alhamdulillah. Ane dia dulu aku masih dicari hidup ya Allah, alhamdulillah. Lu sadar alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, bacaan itu datang dari Allah kembali kepada Allah. Sambil bacaan yang kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup, dia berdiri di Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih diberi kesempatan Allah taala dan bertobat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambahkan dan sebagainya dekor pola naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua pola naik bisa di kontrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, apa disyukuri? Apa disyukuri? Apa disyukuri? Syukur sekedar main di pola.
Sekir, mana dua boleh. Dua pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa syukuri? Syukur naik kolak dan keng. Keng kolak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa syukuri? Syukur masih dikasih hidup selama berbulan. Jadi mana benar? Ia terbandingkan secara Rasulullah. Bacalah alhamdulillah fi kulli halin, dalam setiap situasi keadaan selalu mengucapkan alhamdulillah. Sakit alhamdulillah, senang alhamdulillah, sugih alhamdulillah, miskin alhamdulillah, bagi alhamdulillah, rugi alhamdulillahirabbil alamin. Wadah alhamdulillah rugi. Gembira. Sekedar terima panas itu mengaku dosa setahun, apalagi susah menimbang tersebut awak sumber dosa dia baru kampungan kandil sembahyang sholat tahajud sholat rakaat sholat tahajud masih dia kampungan sholat lalu berhaji dia kampungan dosa umroh bila minggu dia kampungan dosa sholat. Nabi kadang kampungan sholat kadang demikian susah sholat enggak ada kampungan dosa sholat sebab susah sedih. Saya susah yang sabun sedinarak saya malu maka susah saja mengampuni dosa. Nah yang lebih dengan miskin dia agak susah apa jadi kakak sedinarak dia malu apa dia sekolah apa dia tak susah mengampuni dosa di Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengampuni dosa. Saya buat susah apa? Sudah tambahan dosa ini. Kita susah, sakit. Kita tambahan dosa. Lagunya ini hal paling dibenci oleh manusia. Bila sangat benci, bila macam paling benci manusia. Habib Darda menjelaskan Arab belum macam usah paling di depan manusia. Berbeda tanya sebenarnya bukan deh. Dan macam yang paling dibenci oleh manusia belum macam. Satu macam Habib Darda menjelaskan manusia paling benci kepada yang namanya mati. Mati itu paling benci manusia. Dia berkata yang mati paling ditemukan manusia mati. Yang bertimbang dua misi tetap lunas kalau tahu. Kira seperti doang diukur. Lawan ulama tasawuf. Saya lunas nenek ya Allah jaga kaji. Bila agak umur kaji Allah ini doa maksiat bukan. Doa maksiat. Ya Allah jaga kaji. Bila agak umur kaji. Nah enggak ini doa yang dilarang. Larang lunas panjang umur ya Allah. Panjangkan kamu umur kaji Allah. Berduduk ini dilarang doa seperti itu. Berpegang kamu ini larang. Ya Allah jangan kaji benar dan lunas. Ya Allah jangan kaji. Lalu jadi sholat di kaji tasawuf bila umur kaji berbeda umur kaji Allah. No. Ini cuma bila umur doang. Lalu jadi sholat di kaji bila umur kaji berbeda umur kaji Allah. No. Ini enggak ya Allah panjangkan kamu umur kaji.
ini maksiat terus kita regah dan lunas. Lunas kalau ya Allah, namun menjadi sholat berkaji, tak sebelum berkaji Allah. Namun menjadi sholat, lalu tiba ke bawah kubur sudah deh, lalu malu lagi bodoh lagi. Apa itu? Ya bermunas sebenarnya, namun menjadi sholat berkaji, berkaji Allah. Lagu-lagu kota yang berkaji sholat berkaji. Dijamin kamu kayak sabar ya Allah, sehat juga, jadi sudah sehat juga. Ya Allah yang berkaji, kayak lunas dan dulu dikaji Allah, lalu sehat sholat dikaji, dijamin kayak sehat sudah Allah. Lalu sakit sholat dikaji, dijamin kamu kayak sabar, penyakit sudah Allah, dengan doa. Ini juga sehat juga. Lalu diberikan sehat sendiri lalu dari kadu sesolat kadu di maksiat dari kadu lalu maka lunas sehat sesolat itu kita beribadah kepada Allah lunas kepada kehidupan manusia mati. Kedua paling kehidupan si manusia itu adalah wa kurihasaqamu, manusia paling benci kepada yang namanya sakit. Paling teman manusia sakit, dia tetap lunas sehat. Tapi menunggu kita dari sudah sehat dah. Namun dari sholat ketika sehat, dijadikan sehat. Namun dari sholat sehat ketika dijadikan sakit, belum lalu dijadikan sabar dan menerima penyakit itu. Itu sakit sih pada teman manusia. Waktu kamu manusia sangat benci yang namanya sakit. Nah yang ketiga, yang paling dibenci oleh manusia, waktu fakru, manusia paling benci kepada yang namanya fakir. Manusia paling benci yang namanya miskin. Beda dengan subi dan neraka. Beda dengan subi, darah boleh miskin, darah boleh fakir dan sebagainya. Dan itu paling teman sih manusia. Nah yang manusia Nabi. Dia juga Nabi setelah kali Nabi. Dia juga terbaik semua. Ada juga sampai yang dulu dia ada. Di balik sampai yang dulu. Padahal Nabi selalu berdoa dengan baik. Lalu apa dua sesekali doa Nabi, para bulan itu tidak pernah menyampaikan doa itu kepada umat. Sebut apa yang berkata, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wa syurna yawmal qiyamati fi suratil masakin. Itu Nabi. Ini nama lain. Ini nama lain. Dibanding sampai bukan ini dibanding. Kenapa? Sehingga rata-rata terburu daripada miskin, mereka subi-subi. Allahumma ja'alni miskinan. Dengan ikan ini gambar kaji dengan miskin benar. Wa amitni miskinan. Memakai kaji dalam keadaan miskin. Wahsyurna yawal qiyamati fi suratil masakin. Mu'era di kiamat bangkitan kabarkan Allah kali kaji barang kaji umat kaji saat miskin demi kaji suci. Benar? Benar apa lagi? Ya Allah ya terjadi jadi agama kaji dan miskin. Pemakai kaji dalam keadaan masih miskin. Mu'era bangkitan kaji dalam badan kelompok umat kami saat miskin. Debari sampai kita dulu jadi kemudian sehingga kita dulu bila mewah-mewah lebih miskin jadi angka program dengan
Parap. Dia pasti dengan jelas. Boleh dengan sugi-sugi. Parap. Siti Fatimah radhiyallahu anha